Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Video pembelajaran kali ini akan mempelajari tentang materi bioteknologi. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian bioteknologi. 2. Membedakan pengertian bioteknologi konvensional dan modern. 3. Menyebutkan contoh-contoh produk bioteknologi konvensional dan modern. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita berpikir kritis sejenak dengan melihat gambar berikut ini. Kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Gambar-gambar berikut ini adalah produk bioteknologi. Ada yogurt, tempe, antibiotik penisilin, tape, roti, keju, kecap, dan sauerkraut. Nah, dari produk bioteknologi ini, silahkan dipikirkan apakah produk-produk barang pada gambar ini dapat dibuat tanpa menggunakan organisme atau agen biologi seperti jamur dan bakteri. Produk-produk bioteknologi konvensional, contohnya adalah pada tabel berikut ini. Mikroorganisme Rhizopus oligosporus dengan enzim protease akan mengubah kedelai menjadi tempe. Aspergillus oryzae dengan enzim protease akan merubah kedelai menjadi tauco. Aspergillus soya dengan enzim protease dapat mengubah kedelai menjadi kecap dan seterusnya. Adapun untuk masalah produk bioteknologi modern dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikutnya perhatikan tentang produk bioteknologi modern berikut ini. Yang terkenal adalah gambar tentang pembuatan domba doli menggunakan cara cloning. Kemudian ini adalah gambar pembuatan biogas menggunakan kotoran ternak. Ada gambar kultur jaringan dan sebagainya. Nah, produk bioteknologi modern dapat dilihat pada tabel berikut ini. Misalnya, insulin manusia untuk mengobati kencing manis, interferon untuk mencegah infeksi virus, hormon pertumbuhan untuk mengobati kekerdilan, dan sebagainya. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita diskusikan mengenai materi bioteknologi ini, tentang pengertian bioteknologi dari data-data produk-produk bioteknologi yang sudah kita saksikan pada slide-slide sebelumnya tadi. Produk-produk bioteknologi baik konvensional maupun modern itu semuanya menggunakan makhluk hidup atau bagian dari tubuh makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, sel, dan DNA. Kemudian pada proses pembuatan produk teknologi tersebut menggunakan prinsip ilmiah. Misalnya ada proses fermentasi, ada reaksi kimia, melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya rekayasa genetika. Nah, dengan demikian, penggunaan agen biologi yang berupa makhluk hidup atau bagian dari tubuh makhluk hidup dengan proses ilmiah, maka proses bioteknologi tersebut menghasilkan barang atau jasa, sehingga pengertian bioteknologi dapat disebutkan sebagai penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian bioteknologi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk yang bioteknologi konvensional ini bisa dikerjakan oleh masyarakat biasa dan biasanya merupakan produk bioteknologi secara turun-temurun. Misalnya pembuatan tape, pembuatan tempe, dan sebagainya itu menggunakan agen biologi yang berupa jamur untuk menghasilkan produk makanan. Sedangkan bioteknologi modern ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih dan harus dikerjakan oleh para ilmuwan serta dikerjakan di dalam laboratorium sehingga tidak semua orang bisa mengerjakannya. Nah, untuk bioteknologi modern ini cenderung pada masalah rekayasa genetika. Sekian, sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.